Hai kalian, para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan sebelum lupa, mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari ini saya bikinnya pas masih Idul Fitri hari kedua ya. Semoga keberkahan melimpah kepada kita semua. Amin. My dear Gemini, saya bukakan kartu untuk bulan April ya. Bulan April. Oke, so saya buka 3 kartu. Yang pertama ada The Strength atau kekuatan, dan ini adalah kartunya si Leo. Yang kedua adalah Six of Summer atau Six of Cup, dan yang ketiga adalah Ace of Winter atau Ace of Sword. Oh, wow. Oke. So, kita lihat apa bacaannya. Sebelum itu, saya buka lagi kartu-kartu dari tarot yang ini. Ini adalah Classic Tarot atau Rider Waite Tarot. Ya, dan saya tidak buka secara terbuka. Ada Nine of Swords di sini. Wow. What happened? Ayah naon. Two of The Lovers ya, The Lovers, atau ini kartunya si Gemini. The Judgment. Okay. Alright, so sebentar saya beres-beresin dulu. Oke. Awal-awal bulan April apa yang akan terjadi? The Strength atau kekuatan ya, saya bacain. The grace and inner strength need to overcome challenges. Jadi ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh kalian para Gemini. Jadi dibutuhkan kekuatan hati, ketegaran, semangat gitu ya untuk hadapin tantangan-tantangan itu. Oke, so itu di awal-awal bulan mungkin akan ada tantangannya, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan katanya gitu. The power of kindness and forgiveness, kekuatan untuk memaafkan dan kekuatan kebaikan kalian para Gemini. Gemini itu punya 2 sisi ya, yang mana yang mau kalian kasih ke semesta itu urusan kalian sih Gemini. Kalau di sini sih disuruhnya kebaikan ya, kebaikan dan juga kemampuan untuk memaafkan. Oke. Time to embrace how wonderful you are. Bagaimana kalian embrace atau memberikan yang baik-baik, memperlihatkan kepada dunia betapa baiknya kalian gitu. Seperti yang saya bilang tadi, 2 sisi Gemini, yang mana yang ingin kalian tunjukkan kepada semesta itu akan berpengaruh pada kekuatan kalian menghadapi tantangan di awal bulan April gitu. Oke, apaan sih tantangannya? Mungkin ada yang nanya kayak gitu. Kartu selanjutnya ada Nine of Swords. Ya, ini adalah peristiwa-peristiwa yang menyakitkan Gemini. Entah itu sesuatu hal yang mungkin menyenggol perasaan, menyenggol emosi, menyenggol apapun yang mungkin datang dari orang lain, ya, dari pihak luar. Dan itu sedikit banyak membuat kalian para Gemini merasa kayak nggak enak atau merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Jadi bukan Gemininya sih kalau saya lihat di sini yang begitu kepada orang lain, tapi orang lain atau pihak lain yang begitu kepada si Gemini dan menghasilkan tantangan-tantangan tersendiri di awal bulan April sehingga membuat kalian sakit hati. Tapi bisa diatasi semua rintangan tersebut dengan kebaikan hati dan juga cara kalian mau memaafkan, berbesar hati gitu ya Gemini ya. Oke, so tantangannya seperti itu di awal bulan. Ada tambahannya nggak? Coba kita lihat tambahannya apa. Nggak usah khawatir di tengah tantangan yang akan kalian hadapi di awal bulan. Ini udah awal bulan ya. Oke, akan ada bantuan dari Divine Feminine ya. Wow, yang saya lihat di sini bantuannya itu benar-benar sesuatu yang membuat kalian lebih bersabar sih sebenarnya ya, dari pihak-pihak yang memang mungkin menzolimi kalian para Gemini, tapi bantuannya lumayan bikin kalian merasa cooling down. Oke.
dan ujung-ujungnya ada ada Five of Wands. Oke, berhubungan dengan kompetisi atau apapun yang sedang kalian lakukan, sementara harus berkompetisi dengan pihak lain. Jadi ada kompetisi di situ, ada hal yang harus diperjuangkan di situ, ada hal yang harus dipertaruhkan di situ, ya kan? Yang menang siapa? Kalau saya bilang sih yang menang adalah kekuatan dan kebaikan, ya. Semoga itu di pihaknya Gemini. Ingat ya, kalaupun ada tantangan di awal bulan April ini, be strong, tapi juga punya kebaikan hati dan juga cara kalian memaafkan hal tersebut atau orang tersebut gitu. Oke, Gemini. Pertengahan bulan ada apa? Pertengahan bulan ada Six of Summer, children or childhood, tentang masa kecil kalian atau anak-anak yang berada di sekitar kalian, atau kalian sendiri yang masih anak, ya kan? Masih punya orang tua berarti anak dong, oke? The return of people or romance from your past, tapi akan ada dari masa lalu kalian ya yang datang kembali ke kehidupan kalian di pertengahan bulan April gitu ya. Remembering events differently, berpikir atau mengenang hal tersebut yang di masa lalu itu secara berbeda, baik itu in a better or worse light, ya, baik itu secara baik-baik saja atau malah lebih menyebalkan gitu ya. Then how they really occur. Okay, so pertengahan minggu memang beberapa Gemini akan teringat kembali kepada masa lalu atau orang dari masa lalu itu memang kembali, dan ini adalah kartu kalian ya untuk nambahinnya. Ada The Lovers, jadi memang mostly ya atau kebanyakan tentang percintaan. Terus kalau beberapa Gemini bilang nggak mau baru sih maunya udahan aja, kalau udah lewat udah, iya sih maunya gitu ya kan, maunya gitu Gemini. Tapi ya gimana ya, kalau itu datang kan kalian juga nggak bisa menahan itu. But well, beberapa Gemini juga justru yang ingin datang ke masa lalunya. Iya, yang saya lihat mostly untuk divine masculine-nya Gemini ya. Untuk Gemini yang maskulin, yang cowok, coba nggak usah kembali ke masa lalu, apalagi kalau si dianya sudah berbahagia dengan yang lain ya, lupakan saja. Oke, song-song masa depan yang baru. Look, kartu tambahannya Prince of Salice. Jangan khawatir para Gemini sekalian, kalian tidak perlu lagi kembali ke masa lalu. Kalau yang masa lalu kalian yang kembali kepada kalian, karena ini kan bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya. Ya terserah kalian sih, tapi yang jelas udah nggak akan sama lagi. It's like a buku yang udah dibaca terus harus baca ulang, ya udah nggak sama lagi, udah nggak ada surprise-nya lagi ya kan. So ya yang menurut saya udah nggak perlu lagi kalau masa lalu itu dikembalikan ke masa sekarang. Lebih baik kalian move on lagi, menjalani lagi hidupnya dan ketemu sesuatu yang baru. Bakalan ada sih sesuatu yang baru, oke? Seven of Swords, ya ini berlaku untuk Gemini yang memang pernah kehilangan dalam hal asmara, dalam hal percintaan, dan itu ingin mengulang kembali. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalaupun itu terjadi, entah dianya yang mau balik atau kaliannya yang mau kembali ke masa lalu percintaan kalian, I said jangan ya, karena itu juga tidak akan baik lagi gitu. Yang sudah lewat ya sudah lewat. Kita semua punya masa lalu, kalian punya masa lalu, saya punya masa lalu. So biarkan itu tetap menjadi masa lalu. Kita mendingan hidup di masa sekarang untuk menyongsong masa depan gitu sih. Itu sih saran. Tapi kalau kalian berpikir sebaliknya atau berpikir beda, nggak apa-apa. Saya menghargai itu, saya menghargai semua pilihan kalian. Oke, saya cuma bacain bahwa ada possibility di pertengahan bulan April seperti itu. Oke. Kemudian di akhir bulan April itu ada Ace of Winter atau Ace of Swords. Don't be deterred by challenge along the way. Jangan terlalu mikirin challenge atau tantangan yang datang di bulan April, karena itu
terus gitu. Kayak berkesinambungan, tantangannya datang sampai akhir bulan ya. It's important to communicate clearly and accurately. Ya, lebih baik dikomunikasikan secara baik. Amazing ideas that should be implemented. Banyak ide-ide dari kalian para Gemini yang justru harus difokusin, kemudian dijalanin apapun idenya itu ya, tentang kehidupan, tentang sebuah hubungan apapun ya, kalian fokusnya kemana. Karena di sini ada the judgment ya, atau self reflection. Jadi balikin lagi ke diri kalian. Iya benar, di bulan April akan banyak tantangan untuk kalian para Gemini, mulai dari awal bulan, pertengahan sampai akhir, bahkan itu masih ngikutin juga. Tapi pesannya di sini jangan terlalu dipikirin atau balik menyerang gitu ya. Karena yang sebaiknya dilakukan justru refleksi, kemudian balikin fokusnya kemana gitu. Apalagi tadi kan di pertengahan bulan ada masa lalu yang datang, terus mungkin beberapa Gemini mikir, apa nggak mau Mbak Lucy, saya nggak mau kalau seperti itu. It's okay, nggak mau, nggak mau, kamu alihin aja perhatianmu ke hal lain yang jauh lebih penting dibandingin masa lalu gitu. Terus kalau kalian bilang, oh berarti Mbak Lucy bilang masa lalu itu nggak penting. Bagaimanapun masa lalu adalah bagian dari hidup kita ya kan Gemini, mau nggak mau tuh nempel gitu. Tapi kan nggak usah harus ulang lagi for what, mau diulang-ulang mulu buat apa gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian kartu yang nambahin ya untuk kartu terakhir atau bulan akhir bulan April ini ada Queen of Wands. Queen of Wands ini bicara tentang tapi terbalik, harapan kalian tentang sesuatu hal yang akan mungkin sejalan dengan kalian, ide-ide kalian, apa yang ingin kalian lakukan di akhir bulan April mungkin tidak akan seperti exactly like you need gitu ya. Benar-benar seperti yang kalian inginkan tuh, maunya kayak gitu, tapi yang datang nggak kayak gitu. Tapi balik lagi self reflection aja, balik lagi kalian pikirin aja nih, ide yang lebih bagus nih yang mana gitu, daripada kembali ke masa lalu udah pernah ngerjain gitu dan mungkin gagal gitu kan. Terus ya udah jangan kembali lagi, intinya sih jangan kembali lagi gitu. Possibility-nya soalnya ada, dan possibility untuk pengulangan dari sosok Gemini untuk sesuatu hal yang bahkan dulu gagal gitu, tapi masih ingin dilakuin lagi ya. Kalau possibility-nya ada, tapi menurut saya tidak perlu lagi ya. Move on. Sih kartunya ini the Chariot ya, movement. So move, maju. Ingat Gemini, apapun halang rintangnya di bulan April, nggak usah balik lagi ke masa lalu, tapi move ya, maju lagi ke arah yang jauh lebih baik. Okay? So apa yang perlu di healing dari Gemini di bulan April, ada help from above, ada bantuan dari yang di atas ya, dari semesta ya. So nggak usah khawatir, nggak usah bilang gini, tapi Mbak masa lalu saya itu dulu yang ngebantu saya, jadi saya mau balik lagi ke situ supaya dia bantu saya lagi, misalnya kayak gitu. Don't ya. Yang ngebantu kalian semesta, yang ngebantu kalian adalah hal-hal baik di sekitar kalian yang sekarang, bukan yang masa lalu. Oke, Gemini, pertanyakan satu hal tentang cinta dan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis, saya akan menjawabnya. Oke, Gemini, tentang percintaan dulu, saya jawabnya cuma yes or no ya. Jadi kalau pertanyaannya nanan ini panjang, jawabannya bukan yes or no ya nggak bisa. Oke, tanyakan sesuatu hal yang dijawab dengan yes or no. Understand? Mengerti ya? Oke.
Untuk percintaan jawabannya yes, untuk karir keuangan dan bisnis jawabannya no. Okay, so pesan dari Monology Oracle Card untuk para Gemini di bulan April adalah new start is coming sih. Sesuatu hal yang baru yang datang. Jadi yang lama-lama ya udahlah, nggak usah ya Gemini, nggak usah. So pesan sebagai penutup dari Angels Guide Oracle Card, pesannya adalah spiritual growth, pertumbuhan spiritual. Nah, ini lebih ditekanin di bulan April ketika sesuatu hal yang baru itu akan datang dan membawa kemajuan untuk hidupnya kalian para Gemini. Spiritual growth ini sangat dibutuhin. Jadi bukan material aja ya, bukan melulu material di kehidupan kalian, tapi spiritual juga. Oke? So, my dear Gemini, ini bacaannya sudah selesai. Memang tidak panjang-panjang, tapi saya doakan yang terbaik saja untuk kalian di bulan April ini. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.